Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasallam. Saya dari kelompok 5 ingin membacakan hasil makalah kami. Terlebih dahulu saya membacakan surah Asy-Syaff 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Dan saya akan membacakan hasil makalah kami, yaitu tentang sholat 2, yang isinya Idul Fitri diartikan sebagai hari raya suci atau hari di mana umat Islam seperti terlahir kembali bersih dari dosa. Idul Fitri bisa disebut hari lebaran. Sholat Idul Fitri adalah sholat duha rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri yang jatuh pada Sholat Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri yang jatuh pada setiap tanggal 1 Syawal dalam penanggal Hijriah setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Di dalam sholat Idul Fitri ini jauh dari sholat umumnya, yaitu secara berjamaah di sebuah masjid atau di tempat yang luas, dan dilakukan pada pagi hari ataupun siang hari setelah matahari terbit. Yang kedua, hukum sholat Idul Fitri, yaitu hukum sholat Idul Fitri adalah wajib. Hukum ini berlaku setiap muslim ataupun muslimah yang modis maupun yang sederhana. Persiapan sholat Idul Fitri adalah: yang pertama, mandi; yang kedua, memakai pakaian yang layak untuk dipakai; yang ketiga, makan; yang keempat, berjalan kaki dan menempuh jalan yang berlainan, menghafalkan takbir. Yang ketiga, tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hampir sama cara pelaksanaan sholat pada umumnya, hanya saja sedikit perbedaan. Sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah dan tidak ada azan dan maupun iqamah untuk mengawalinya. Yang pertama, niat; yang kedua, sholat takbiratul ihram; yang ketiga, bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram dan melafazkan kalimat takbir. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah kemudian surah lainnya pada rakaat pertama. Yang kelima, kemudian lakukan gerakan sholat seperti ruku', iktidal, dan sujud. Yang keenam, setelah bangkit dan memasuki rakaat kedua, takbir sebanyak 5 kali dan lafaz yang sama seperti rakaat pertama. Yang ketujuh, membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya. Yang kedelapan, setelah lakukan gerakan sholat bagaimana biasanya sampai tahiyat akhir dan salam. Setelah sholat Id, boleh khotib akan menyampaikan khutbah ataupun ceramah. Ceramah boleh mengikuti ini meninggalkan jika memiliki kepentingan. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.